Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, kafir, keluar dia dari Islam, maka dia mesti mengulangi syahadatnya karena rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Dia mengatakan ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah, ada pengetahuan lain selain dari pengetahuan Allah. Maka dukun dalam hadis ini dibagi dua. Satu namanya arraf, yang satu lagi kahin. Kahin adalah dukun yang berteman dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Sedangkan arraf adalah dukun yang memprediksi berdasarkan tanda-tanda alam, tanda-tanda tubuh. Kalau orang kupingnya, telinganya besar, maka dia akan begini-begini. Ini adalah ilmu prediksi. Kalau nanti orang bentuk jarinya panjang, kukunya begini, maka nanti akan begini-begini. Ini tidak ada hubungan dengan jin, tapi tidak dibenarkan juga. Karena hukum kebanyakan ini tidak bisa digeneralisir, karena akan terjadi kasus perbedaan. Intinya dua-dua tidak dibenarkan. Baik yang melihat fenomena bentuk tubuh maupun yang terkait dengan pertemanan, persahabatan, meminta pendapat daripada jin dan setan. Sedangkan kita diajarkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini akidah Islam. Ini pokok. Adapun sholat, zakat, puasa, ibadah. Ibadah itu baru diterima kalau akidahnya benar. Orang kalau akidahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima. Lain asyrakta, kalau engkau persekutukan aku, kau katakan ada kekuatan selain daripada kekuatan aku, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal-amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Orang-orang yang akidahnya rusak itu nanti amalnya ditunjukkan, lalu kemudian amalnya itu dijadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Poin yang kedua, kenapa peramal dukun bicara tiba-tiba terjadi apa yang seperti mereka lakukan itu? Maka kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Iya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Setan itulah yang membisikkan ke telinga mereka. Setan itu istaraqas sam'a, mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita, dibumbui dengan 100 kedustaan, kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nah, mengapa bisa terjadi? Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Jadi di antara yang dia prediksikan itu 100, yang kebetulan terjadi 1 atau 5. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam. Akan ada artis yang tertangkap narkoba. Akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video seks. Lalu kemudian terjadi, kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Lagi pula orang yang mau menjual berita portal ini tidak ada mendidik. Berita ini tidak ada mendidik sama sekali. Mereka hanya mementingkan cari duit saja. Pembodohan terhadap masyarakat. Media-media, televisi, rating tinggi, maka dia terus beritakan. Betul kata Hitler, beritakanlah kebatilan itu terus setiap hari sehingga orang terbiasa dengan kebatilan. Jadi kalau masih ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah mempertanyakan ini, berarti dia masih merasa perlu, masih berpikir, masih asing. Orang lain sudah tak mempertanyakan ini. Biasa aja itu, cuek aja. Nah, jadi salah satu keberhasilan orang sekolah di pendidikan lembaga Islam, yaitu dia masih ada filter di kepalanya, masih ada balance. Karena di kampus dia diajarkan sekian SKS,
pendidikan agama Islam, ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, dan lain sebagainya. Sikap kita sebagai seorang muslim adalah tidak ikut-ikutan datang ke dukun, percaya ke dukun, membaca ramalan. Karena tanjim, ramalan, baik yang itu ramalannya mengikuti perputaran planet-planet yang disebut dengan astrologi, adapun astronomi bagus, positif, ilmu falak. Bahkan Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan metode hisab, itu melalui ilmu langit, namanya astronomi. Yang tercela itu adalah astrologi. Bila tahun ini begini, maka akan terjadi begini, perputaran planet ini mempengaruhi ini, maka ini merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi hanya kebetulan saja, tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru putih, tak ada pesawat warna hitam. Tapi kalau betul-betul ada dia mengatakan pesawat akan jatuh nomor penerbangan sekian, jam sekian, andai ada yang memprediksikan begitu pun akan jatuh pesawat hari ini jam sekian, pesawatnya maskapai penerbangan ini pun kita tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia hanyalah mendapatkan berita dari jin yang mendengarkan berita-berita langit, lalu kemudian dibumbui dengan 1100 kedustaan dan kebohongan. Apalagi mungkin bumbu dusta dari jinnya tidak terlalu banyak, bumbu dusta dari medsosnya lebih banyak lagi, kalah bumbu dusta dari jin-jin itu. Alhamdulillah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang kuat, mudah-mudahan kita istiqomah. Ini juga bagian dari merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Waddaru an-nafi'u, yang mendatangkan mudarat Allah, yang mendatangkan manfaat juga Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali la mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menahan. Itulah akidah, itulah iman, itulah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin.